Selamat datang di konten kita yang terbaru, Gus. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang PPKM yang diperpanjang. Nah, seperti yang kita ketahui kan belakangan ini peningkatan kasus COVID, Gus ya, Ya. yang rata-rata harian itu menurut yang data yang saya baca. Nah, ini yang dari data statistiknya. Itu rata-rata sekitar dari tanggal 9 Juli hingga sekarang itu rata-rata perharinya adalah sekitar di 20.000 Gus kasusnya. Wow. Maka dari itu mungkin PPKM itu dilakukan untuk menurunkan kasus gitu ya. Tapi Tapi kita lihat grafiknya terus naik ya dan cenderung breakout terus setiap harinya gitu Gus. ya benar-benar. Nah, ini menjadi sebuah istilahnya mungkin menjadi pengaruh besar juga yang nantinya akan berpengaruh kepada pendapatan dari masyarakat, Gus. Misalnya contoh PPKM ini pasti akan mempengaruhi teman-teman kita yang berjualan pada saat mulai di malam hari, Gus. Iya benar. Jadi jika dari pendapatan saja sudah turun, nah ini kan kita akan hubungkan dengan ke investasi, Gus. Ya benar. Gimana caranya orang-orang akan berinvestasi gitu ya jika sudah pendapatan turun gitu loh, Gus. Iya. Nah, Setuju. jadi yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana PPKM ini akan mempengaruhi pendapatan dan keuangan kita di masa pandemi ini gitu loh, Gus. Iya. Nah, menurut Gus gimana melihat PPKM ini berjalan pada saat ini? Ya, jadi sebenarnya kalau pendapat pribadi Ram ya. Mm-mm. Jadi kan ini COVID udah hampir setahun lebih lah ya. Ya. 1,5 tahun something lah. Nah, dari awal pemberlakuan kebijakan-kebijakan namanya entah PSBB, PPKM mikro, Oke. PPKM jilid 1, 2, PPKM darurat gitu. Iya. Nah, ini ada hal yang unik di mana mungkin correct me if I'm wrong, mungkin masyarakatnya sendiri yang dalam artian entah tidak mematuhi, entah memang tidak peduli, entah tidak menjalankan, atau mungkin pemerintah kita yang istilahnya keputusan yang diambil juga agak sedikit susah gitu, gampang-gampang susah. Kalau dikerjakan atau diambil kebijakan seperti PPKM ini, akhirnya ekonomi yang berdampak. Ya. Itu kan ekspektasinya gitu. Jadi ekonominya mungkin berdampak, tapi kesehatannya meningkat. Tapi ternyata setelah PPKM dilakukan, kita jalankan dan diperpanjang, kenapa kasus harian masih Meningkat. Oke, nah ini kan ada informasi dan isu Ram. Jadi ada yang memalsukan surat COVID ini supaya menjadi positif, supaya orang tersebut libur gitu. Jadi entah itu libur atau WFH. Jadi ini kan menjadi secara hati nurani juga kita berpikir bahwa setiap ada informasi harian COVID, kasus COVID naik, ini kan menggetarkan hati kita dalam hati, wah ini kapan beresnya, ekonominya kita gimana. Terus juga kalau dari sisi pasar saham juga akan tetap bergejolak, jadi tidak stabil. Nah ini gimana gitu. Jadi pendapatku sih mungkin teman-teman semua di sini jadi harus tetap, ya walaupun mungkin merasa ada yang tidak percaya atau percaya dengan COVID, tapi tetaplah waspada, tetaplah sehat, dan tetaplah jalankan prokes gitu. Nah, mungkin Rama pendapatnya kira-kira dari sisi ekonomi nanti berdampaknya kemana, terus ke tadi seperti yang dibilang ke investasi itu kayak gimana nanti jatuhnya, karena istilahnya bahwa pendapatan atau belanja kita kan jadinya menurun Ram, ekonomi tidak berputar. Kayak gitu. Ya, jadi penurunan pendapatan pasti tidak dapat dihindari, Gus ya. Dan kita memang mungkin harus
secara teori kan harus menyiapkan dana darurat, Gus. Oke, benar. Tapi dana darurat yang tersedia pun yang secara teori 6 sampai 12 kali ya dari pengeluaran, Gus. Itu pun sekarang sudah mulai habis, Gus. Iya, karena sudah lewat, bahkan kalau misalkan hitungannya 3 sampai 6 kali atau mungkin 12 kali, itu kan hitungan bulan. Iya. Ini bulannya sudah lewat, Bos. Iya. Udah lewat hampir Iya, benar. 15-16 bulan. Oke, maka dari itu dengan adanya diperpanjang PPKM ini kan malah semakin membuat orang itu susah ya. Iya, Maksudnya dari sisi, kalau kita melihat begini, kalau saya melihat masalah itu ada peluang, ada disebut peluang atau hambatan, Gus. Ya. Kalau saya melihat memang mau nggak mau kita di era ini harus berubah, Gus. Oke, jadi gini, core bisnisnya tetap, misalnya kalau saya pribadi jualan nasi gitu, Gus ya, nasi bungkus lah, misal jualan nasi bungkus. Tapi mau nggak mau kita harus bisa, core bisnisnya tetap kita jualan nasi, Gus. Tapi kita harus berpikir juga bahwa kalau aku berjualan nasi dengan kondisi fisikku ada di tempat gitu ya, itu kan akan memicu tanda kutip tadi COVID, Gus ya, karena berkerumun orang. Betul. Beli ke tempatku terus rame kan, jadi ya nanti aku disiram damkar gitu, Gus. Terus nanti aku dibilang, wah si Rama dagang nasi penyebar COVID karena rame lapaknya gitu ya. Nah yang terjadi adalah kalau aku hanya istilahnya fokus pada masalah, aku tetap tidak akan mendapatkan apa-apa, Gus. Artinya aku harus bertransformasi yang dari sebelumnya, kan aku udah punya nama nih misalnya, oh si Rama menjual nasi bungkus gitu ya. Ya udah, aku harus go digital, Gus. Oke. Dalam arti go digital ini nggak harus buat aplikasi, Gus. Ya. Mungkin aku tempatkan nomor WA aku di situ bahwa kalian bisa order online loh. Oke. Jadi kan kita tetap ada income. Malah justru menurutku itu bisa menambah, Gus. Ya. Karena sebelumnya aku misalnya buka nasi bungkus itu jam 6 gitu ya, sampai jam 3 pagi gitu ya. Aku bisa buka itu dari 24 jam malahan gitu, Gus. Misal dari jam 6 pagi bisa order gitu. Nanti aku bisa orang mesan ke aku, nanti aku bisa kirimkan langsung ke mereka begitu. Jadi kan tetap ada income gitu, Gus. Jadi juga di situ ada peluang di mana mungkin teman-teman bisa contoh juga ya. Jadi yang mungkin sudah melakukan hal itu ya tetap lakukan hal itu, karena di saat seperti ini tidak ada pilihan lain untuk tetap berjualan, tetap berpromosi dan tetap bertahan gitu. Jadi mungkin yang awalnya mungkin Rama sudah misalkan dagang nasi nih, dagang nasi bungkus. Jadi yang awalnya bahwa orang-orang yang lewat ke tokonya Rama makan di sana, makan di tempat, terus lalu pergi. Sekarang kan yang lewat sudah tidak ada karena PPKM, entah itu penyekatan atau mungkin memang orang-orangnya diam di rumah, WFH dan sebagainya. Tapi Rama juga bisa melakukan yang namanya promosi WA. Jadi mungkin di keluarga terdekat dulu mungkin yang bisa dilakukan ya. Jadi ekonomi tetap berputar. Ya. Dan paling tidak bisa menabung lah ya. Jadi nabung saham, nabung apalah itu, emas ya segala macamnya gitu. Ya, jadi memang resolusi 2021 adalah bertahan hidup, Gus. Ya, benar-benar. Di tengah kebijakan-kebijakan yang ya mungkin pro kontra. Pro kontra, Gus ya. Sebenarnya kebijakan itu baik gitu, Gus ya. Tapi tetap saja sebuah keputusan itu pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Benar. Kalau saya pribadi lebih kepada harus mengambil sisi peluang, Gus. Jadi kita nggak bisa hanya terkukung hanya dari kebijakan. Wah, kebijakan ini merugikanku gitu misalnya. Memang kita akan mungkin dirugikan untuk tanda kutip jangka pendek. Sebenarnya bukan dirugikan, tapi hanya belum terbiasa, Gus. Jadi yang biasanya kita berjualan, kita bisa sampai pagi, kita sekarang dipaksa harus tutup kan gitu ya. Iya, benar. Jadi ya kita mau nggak mau harus fleksibel, Gus, harus dinamis. Jadi harus mau menyesuaikan diri untuk bertahan. Ya kalau kita tetap harus bertahan kukuh dengan kondisi aku harus tetap di sini, ya kita sendiri yang tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, Gus. Iya, daripada stres kan, daripada udah nggak dapat apa-apa, stres, jualannya juga nggak banyak gitu kan. Nah, di samping itu mungkin tadi Rama berbicara tentang peluang. Peluang. Jadi kira-kira peluang-peluang apa saja nih kalau misalkan nih dari sektor mungkin kita bicara langsung ke keuangan misalkan. Nah, peluangnya apa? Jadi kalau misalkan dari sisi kita definisinya kan
edukator investasi nih Iya, gitu. Jadi apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi kah, atau waktu yang tepat untuk, ya mungkin kalau misalkan dari saya sendiri kan memang investasinya di saham. Oke. Apakah ini waktu yang tepat? Mungkin kalau misalkan dibilang teman-teman penasaran, apakah ini second chance, Ram? Ya. Apakah ini sekarang ini second chance untuk ya masuk ke pasar gitu? Ya. Walaupun mungkin di sisi bisnis real Hmm. bahwa ada yang diuntungkan, misalkan salah satu contohnya ya memang mereka pasti bakal untung kan, jualan obat, Ya. which is apotek. Terus sektor-sektor misalkan ya itu farmasi, terus Oke. rumah sakit pasti untung. Walaupun sebenarnya mereka kelelahan, tapi kita juga perlu mereka gitu. Iya. Ya mau nggak mau kan kita harus bayar juga, dan mereka Iya. mendapatkan untung kan Benar. dari itu. Nah, kalau misalkan dari sisi keuangan, dari sisi investasinya, apakah ini saat yang tepat, Ran, untuk dalam tanda kutip masuk membeli contohnya Instrumen, saham ya. gitu misalkan? Apakah ini yang waktu yang tepat, second chance lah gitu? Ya, untuk saat ini memang kita realistis aja, Gus. Kalau kita punya dana gitu ya, kalau misalnya ada teman-teman yang masih mempunyai dana nganggur gitu, Gus, istilahnya mau membuka bisnis yang bersifat tanda kutip berkerumun gitu ya. Ya, Untuk saat ini mungkin bisa ditunda dulu, Gus. oke. Karena kita ingin membuka bisnis yang bersifat ramai, sedangkan ramai itu dilarang. Ya benar juga. Jadi kan di situ saja sudah potensi untuk mendapatkan keuntungan di bisnis yang mendatangkan keramaian itu sudah mengecilkan gitu, Gus ya. Iya benar. Peluangnya belum besar seperti dulu lah. Gitu. Iya, kalau dulu mungkin buka apapun yang ngetren gitu, coffee shop segala macam. Tapi kan itu butuh keramaian. Betul. Tapi memang seperti tadi kita bisa siasati itu kalau kita ya mungkin bisa berubah order ya. Jadi tidak menerima dine in salah satunya, tapi kita hanya menerima take away. Ya. Dan yang paling memungkinkan memang di saat ini kalau saya pribadi, dan saya sudah lakukan sudah 10 tahun yang lalu, Gus. Iya, ya bahkan 10 tahun, guys. Iya, itu adalah memang trading saham. Trading saham pun memang tidak harus ramai, maksudnya tidak harus kita di dalam keramaian gitu ya. Tapi kita masih tetap bisa mendapatkan yang namanya side income. Oke. Balik lagi, kan ada kata trading nih, Ya. artinya kan bersifat aktif, Gus ya. Ya. Nah, jadi kalau kita trading saham sebenarnya itu menjadi active income kita yang baru, Gus. Oh iya. Jadi supaya saham itu menjadi side income dalam arti passive income, Gus ya. Berarti Gus harus punya juga satu rekening lagi yang memang khusus untuk jangka panjang. Oke. Gitu, Gus. Oke, jadi berarti Yang realistis saham sih untuk saat ini. Oke, ya jadi berarti kalau teman-teman ingin memulai nih, mulai dari mana dulu? Apakah mereka harus memilih, Ram? Jadi investor atau trader gitu. Jadi apa bisa kita keduanya seperti tadi yang Iya. sama Rama kan bisa bikin dua. Jadi supaya teman-teman ini juga yang masih memiliki dana dingin ya. Jadi jangan juga istilahnya ikut-ikutan terus tiba-tiba kita sampaikan, oh katanya Rama ini ada peluang besar nih di saham, Iya. jadi saya mau ngambil kredit di BCA gitu kan nggak, itu kan salah ya. Jadi Iya. ini teman-teman juga memang harus aktif bekerja kalau mau investasi. Jadi kita tanyakan sekarang apakah bisa, misalkan nih si A punya pekerjaan sebagai misalkan dokter gitu, misalkan dia ingin menjadi seorang trader juga investor, bisa nggak? Ya, sebenarnya di saham itu sendiri fleksibel, Gus. Kita mau jadi investor atau mau jadi trader itu kembali lagi ke kita. Tapi memang sebagai seorang trader, Gus itu harus memiliki waktu yang lenggang dan juga dana. Ya. Jadi jika Gus memiliki waktu dan dana tadi, Gus bisa trading, melakukan transaksi jual beli, mendapatkan active income yang sifatnya mungkin bisa harian, bisa bulanan gitu loh, Gus. Tapi kalau Gus hanya punya dana dan tidak punya waktu, lebih baik Gus menjadi seorang investor. Nabung aja deh setiap bulan gitu loh, atau setiap ada waktu. Karena saham bisa dimulai dari 100.000 saja, Gus. Wow. Murah, Gus. Jadi banyak yang di luaran sana bilang saham itu bisa dimulai 100.000 USD.
Padahal 100.000 rupiah gitu. Nah ini kan sebenarnya agak sedikit kontra ya antara kenapa sih kita di Indonesia beli sahamnya rupiah, tapi kenapa harus deposit USD? Nah itu saya nggak paham gitu ya. Tapi itu bisa jadi alternatif baru, side income baru Gus. Kalau Gus mau memulai investasi ya, cuma namanya investasi balik lagi kita petik nanti Gus. Ya. Enggak Gus beli sekarang 100.000 besok sudah jadi 1 juta enggak. Gus harus belajar membaca laporan keuangan lah kalau di saham atau lain-lain, dan untuk memang jangka panjang prospeknya gitu Gus. Dan dilakukan terus menerus ya. Dilakukan terus menerus. Jadi kesimpulannya teman-teman kalau misalkan menjalankan UMKM mungkin yang sebelumnya bekerja terus kena dampak pariwisata misalkan, lalu akhirnya memutar otak untuk membuat sebuah UMKM, lalu hasil dari jualan atau profit dari jualannya itu mungkin bisa ditabungkan ke saham. Benar. Justru dengan COVID yang dimulai dari tahun lalu Gus ya, kita lihat data di contoh kita ambil saham BRI Gus. Itu dari bulan Maret hingga bulan Mei drop hampir 50%. Tapi dari masuk bulan Agustus hingga awal tahun 2021 itu sudah naik hampir 100% Gus. Padahal kondisi di sini orang pada ribut ada dan tidak ada COVID itu loh Gus. Iya, benar, konspirasi dan sebagainya. Iya, jadi kita di pasar modal ini justru melihatnya semua halnya sebagai peluang dan hal positif yang kita ambil, bukan positif COVID. Tapi kita ingin mengambil hal-hal yang mana sih, aku males deh lihat orang ribut gitu loh. Kalau enaknya orang-orang di pasar modal itu dia selalu mengambil hal positif dari sebuah kejadian gitu atau hikmahnya lah. Dengan kondisi BRI di bawah 2.500 Gus, itu kalau saya pribadi hajar aja merem. Terjadilah di tahun 2021 di awal-awal tahun itu harganya sudah 4.900. 100% lah ya. Iya, kalau asumsi kita buka bisnis di awal-awal atau di pertengahan COVID lah, di pertengahan tahun kemarin, belum bisa dapat sebesar itu gitu Gus. Ya kita realistis aja kalau ditanya saham itu bisnis. Jika kita memperlakukannya sebagai bisnis. Tapi jika kita memperlakukannya sebagai main-main hasilnya. Makanya ada istilah main saham. Nah, kalau saya pribadi bilangnya trading saham Gus, karena saya memang serius di sini, bukan main. Dan juga ini adalah sebenarnya bisa dijadikan kan investasi jangka panjang. Ya, jadi buat teman-teman di sini sudah mendapatkan informasi walaupun sedikit tapi sangat bermanfaat. Teman-teman misalkan punya UMKM karena tidak bisa bekerja di perusahaan dan perusahaan juga belum membuka lowongan, terutama di Bali. Jadi melakukan misalkan jualan baju online atau kirim-kirim barang ke luar kota gitu misalkan. Nah, profitnya itu yang bisa teman-teman tabungkan, walaupun di saham ini sudah bisa buka rekening itu dari 100.000. Benar. Jadi sekalipun misalkan sebulannya misalkan profitnya dapat 600.000 walaupun nggak banyak gitu misalkan, ya paling tidak niat untuk menabung itu tetap harus ada 100.000-nya gitu. Jadi ditabungkan. Ya besar kecil keuntungan itu kembali ke modal Gus. Tapi paling pertama banget yang harus diinvestasikan itu adalah leher ke atas Gus. Gus harus isi kepala Gus dulu dengan ilmu. Setuju. Jadi setelah kita tahu resikonya Gus, setelah kita tahu resikonya dan kita tahu cara meminimize resiko itu, saya yakin investasi apapun itu pasti akan berhasil dengan baik. Setuju. Itu sih. Dan jangan teriming-imingi loh. Itu aja sih pesan dari saya. Jadi ingat pesannya Rama ya. Jadi jangan teriming-imingi, jangan ikut-ikutan, tapi teman-teman harus belajar. Thank you Ram. Jadi mungkin sekian dulu dari perbincangan kita ya tentang PPKM, dampaknya ekonominya seperti apa, terus ini peluang apa yang bisa kita dapatkan. Ya jadi nantikan di podcast-podcast kita selanjutnya kita akan ngobrol banyak nih sama tim. Mungkin aku, Rama kembali lagi nanti gitu. Tapi dengan tim yang lain misalkan. Thank you. Thank you, bye.